Taylor Swift juga dianggap sebagai pemuja setan karena angka 13 selalu lekat dengan dirinya. Nomor 13 sendiri sering dikaitkan dengan bad luck atau ketidakberuntungan. Nomor 13 dipercaya sebagai angka keramat dan angka pembawa sial. Angka 13 melambangkan kematian, pemujaan setan, dan kekuatan supranatural. Angka 13 juga penting bagi ilmu sihir karena dianggap memiliki kekuatan misterius. Namun, Taylor Swift mengatakan angka 13 adalah angka favoritnya karena dia lahir pada 13 Desember 1989. Namun, angka 13 pun sering muncul secara misterius dalam kehidupannya. Taylor pas menginjak umur 13 pada Jumat tanggal 13. Album pertamanya masuk dalam kategori Gold selama 13 minggu. Lagu pertamanya juga memiliki intro selama 13 detik. Setiap kali Taylor memenangkan penghargaan, dia selalu duduk di kursi nomor 13, baris ke-13 atau pada baris M yang merupakan huruf ke-13. Di sisi lain, ada wanita yang mirip dengan Taylor Swift yang bernama Zina LaVey, yang merupakan anak dari pendiri gereja setan Anton LaVey. Zina sendiri juga merupakan salah satu pendeta di gereja tersebut di tahun 80-an. Teori konspirasi yang dipercaya banyak orang adalah Taylor merupakan reinkarnasi dari gereja setan sebagai klon atau duplikatnya Zina. Selain itu, ada satu teori yang mengatakan Taylor memiliki kembaran atau doppelganger. Video beredar dalam sebuah iklan di Jepang yang memperlihatkan wanita berambut merah yang mirip Taylor dengan pandangan yang menyeramkan. Teori tersebut memberikan anggapan bahwa Taylor sengaja membuang kembarannya ke Jepang agar tidak menghalangi karirnya di Amerika. Teori konspirasi menyatakan bahwa Elvis Presley masih hidup, tapi dia dianggap memalsukan kematiannya. Elvis Presley adalah The King of Rock and Roll yang juga dipanggil dengan simpel The King pada pertengahan tahun 50-an. Lahir di Mississippi tahun 1935, Elvis memiliki kembaran yang bernama Jesse Garon Presley yang meninggal pada saat ia masih dalam kandungan. Mungkin bagi kita generasi 90-an atau 2000-an tidak pernah melewati masa-masa hype-nya Elvis. Tapi mungkin mereka yang sudah terlahir setengah abad sebelumnya sangat terobsesi dengan Elvis karena ketampanannya yang juga dia sangat good looking dan bertalenta. Bukan hanya itu, musik-musik yang dibuat oleh Elvis menggeser dan merubah demand musik dunia. Dialah yang mempopulerkan rock and roll. Oleh karena itu, sebutan The King atau Sang Raja sangat cocok baginya. Tapi sayangnya, di tengah usianya yang masih cukup muda, di usia 42 tahun, pada tanggal 16 Agustus 1977, Elvis ditemukan tewas di kamar mandinya. Setelah dia jatuh dari toiletnya dan berusaha merangkak ke pintu untuk meminta bantuan. Pada saat itu, dia mengalami gangguan penglihatan, tekanan darah tinggi, serta detak jantung yang tak teratur selang beberapa bulan sebelum kematiannya. Ia meninggal karena gagal jantung yang juga diakibatkan oleh ketergantungan obat-obatan terlarang. Sudah 43 tahun sejak kematiannya, tapi para penggemar masih setia memutar karya-karyanya. Bukan hanya karya Elvis yang tertinggal, tapi juga misterinya. Beredar teori konspirasi yang diduga Elvis memalsukan kematiannya. Teori ini bermula dari seorang penulis yang bernama Gail Brewer Giorgio saat dia menulis novel pada tahun 1978. Gail memiliki 5 buku dan 4 diantaranya membahas tentang kematiannya Elvis. Bukti-bukti menyebutkan beberapa tahun setelah kematian Elvis, ada seseorang yang sangat mirip dengannya muncul di Memphis International Airport, memilih tiket penerbangan satu arah ke Buenos Aires. Dia memesan tiket atas nama John Burns. Kebetulan nama John Burns sendiri adalah nama yang sering dipakai Elvis Presley setiap kali dia memesan hotel untuk dirinya sendiri, agar orang-orang tak tahu Elvis akan tinggal di sana. Namun, teori ini dibang oleh Patrick Lacey, penulis buku Elvis Decoded, yang bilang dia banyak mewawancarai staf Bandara Memphis yang menemukan bahwa pada tahun 1977 belum tersedia penerbangan internasional di Bandara Memphis. Justru
Dari pendapat ini memunculkan teori konspirasi bahwa Elvis Presley memalsukan kematiannya. Bukti lainnya bahwa Elvis ada di film Home Alone. Film yang sudah diputar ribuan kali di TV ini dirilis pada tahun 1990. Ada satu scene di film tersebut menampilkan seorang pria yang sangat mirip dengan Elvis, yang usianya sekitar 55 tahun, yang ditafsirkan sebagai an older version dari Elvis, atau versi sedikit lebih tua dari Elvis. Namun akhirnya sutradara film Home Alone, Chris Columbus bilang, "Kalau Elvis ada di set, pasti aku bakal tahu." Namun itu tidak cukup memuaskan para penggemar bahwa dia tak ada di film itu. Nama lengkap Elvis Presley adalah Elvis Aaron Presley. Namun di batu nisannya dituliskan nama Elvis Aaron Presley atau bertambah satu huruf A. Jika seandainya tulisan itu salah eja, tentunya sangat tidak lazim dan membuat penggemar semakin skeptis bahwa keluarganya tidak peduli sampai ada typo di batu nisan sang raja rock and roll tersebut. Namun, banyak debunker yang menyebutkan Elvis sengaja mengubah namanya seperti di Injil. Bukti yang terakhir adalah pada Januari tahun 2019, sebuah rekaman yang diklaim sebagai suara aslinya Elvis tersebar di seluruh dunia. Di rekaman ini, ada suara laki-laki yang menyebutkan dirinya sebagai cultural icon atau ikon budaya. Dia menceritakan bahwa dirinya hidup dan melarikan diri ke sebuah pulau untuk bersembunyi. Dia juga bilang berkeliling dunia dengan penyamaran agar orang-orang tak mengetahuinya. Saya menyadari bahwa itu penyamarannya akan segera berakhir. Rekaman ini diduga diambil 4 tahun setelah Elvis meninggal. Para fans percaya kalau Elvis lari dan kabur memalsukan kematiannya karena dia lari dari mafia. Penulis Jill Brewer Giorgio dalam bukunya Is Elvis Alive mengatakan ada ribuan dokumen FBI yang berkesimpulan bahwa Elvis adalah seorang pahlawan Amerika yang harus dilindungi. Jill Brewer Giorgio juga yakin bahwa Elvis tidak meninggal pada 16 Agustus 1977 dan dia mengklaim rekaman tersebut dibawa ke ahli pengenalan suara yang mampu mengkonfirmasi bahwa itu benar-benar suaranya Elvis Presley. Jill bilang, "Apakah saya tahu kalau Elvis masih hidup sekarang? Tidak, saya tidak tahu. Tapi saya tahu dia tidak meninggal pada 16 Agustus.